Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini menyapa kita di dalam Injilnya Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-34. Dan tidak ada seorang pun dari antara mereka yang kekurangan apa-apa. Sebab mereka yang memiliki tanah atau rumah menjual tanah atau rumah mereka itu, lalu uang dari penjualan itu mereka bawa. Bapak Ibu Saudara, merupakan sesuatu hal yang biasa bagi setiap kita. Ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita mengusahakan segala sesuatunya, dan kemudian hasil itu kita bawa untuk menjadi modal ataupun bekal kita di masa depan. Namun berbeda halnya Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kita melihat ada satu contoh di mana ada beberapa sahabat, sekitar 6 orang, ini membentuk suatu kelompok di mana mereka bertujuan mengerjakan suatu renovasi rumah. Nah, renovasi rumah yang mereka lakukan itu, mereka harus bertemu minimal 1 bulan 1 kali pada hari Sabtu di rumah salah seorang dari antara mereka. Nah, proyek-proyek yang mereka kerjakan ini gak bisa ditangani sendirian. Kita bisa membayangkan proyek sebesar apa sih sampai harus bareng-bareng gitu kita kerjainnya. Nah, setelah saling membantu Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih 20 tahun, mereka mengakui bahwa kini ada suatu ikatan yang sangat erat di antara mereka masing-masing. Mereka menganggap seperti keluarga besar yang berkumpul bersama. Sehingga chemistry satu dengan yang lain begitu akrab dan kenal dekat. Sebuah kelompok ini Bapak Ibu Saudara kemudian terbentuklah. Dan moto tujuan mereka adalah berhasil karena sahabat. Saya rasa dan saya yakin masing-masing dari kita mungkin mengalami kejadian yang sama ataupun beda 11-12 lah. Bahkan kita menganggap keberhasilan yang terjadi karena kita ada support sistemnya. Bahkan karena Tuhanlah yang memimpin saya detik ini hingga dapat melakukan segala sesuatunya. Mungkin sebagian dari kita berkata demikian. Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan bahwa kelompok ini terhadap para sahabat, mereka mengingatkan akan suatu jemaat mula-mula, di mana selama masa penganiayaan yang sangat luar biasa terjadi terhadap orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Bayangin, kita percaya aja masih mengalami aniaya. Bagaimana kita bersaksi menyatakan Injil itu di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, mereka sangat membutuhkan dukungan satu dengan yang lain. Beberapa orang yang sukarela menjual tanah dan rumah mereka untuk kemudian mereka bawa hasil penjualan itu dikatakan kepada para rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Betapa mulianya dan berharganya hati jemaat mula-mula. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dengan kesatuan hati, kesatuan rohani itu mempersatukan mereka. Dengan satu tujuan, mereka berhasil untuk dapat menyatakan, bersaksi mengenai Injil. Mereka sehati dan segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka tidak menganggap satu dengan yang lain sebagai yang utama, tetapi semuanya adalah satu. Sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, masa kini kita pun perlu saling mendukung. Bukan hanya mensupport saja, tetapi saling. Berarti ada timbal balik satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, timbal balik ini bukan bersifat sesuatu yang kita lakukan kemudian mendapat imbalan, tetapi karena Kristuslah kita dapat bersaksi, menyatakan kebenaran melalui Injil dan keberanian yang ditaruh kepada setiap hati kita. Mari kita saling mendukung, saling menguatkan di dalam Kristus. Mungkin kita yang sedang bergumul tentang bagaimana kita akan melayani Tuhan, tentang bagaimana kita mencemaskan suatu masalah di dalam suatu pekerjaan kita yang tidak kunjung tuntas, namun deadline datang bertubi-tubi. Bahkan ketika kita mau mengambil sesuatu untuk me time, rasanya sulit Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan di antara kita yang merasa tidak yakin
dengan cara mendisiplinkan, ataupun kita mau membuat anak ini menjadi didikannya baik dengan segala keperluannya, supaya anak ini kelak tidak memberontak. Namun Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu kesempatan bagi setiap kita, saya maupun Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan nasihat serta doa dari sesama orang yang percaya. Saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu Saudara bahwa melalui kasih kita dapat saling melayani secara fisik maupun rohani di tengah keluarga Allah ini. Marilah kita orang-orang yang percaya, kita berdiri teguh. Jika mereka saling bahu-membahu, maka kita pun juga bisa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih di tengah hal ini. Tuhan, kami tidak merasa sendiri, kami tidak merasa kekurangan, tetapi tangan kuat Yesuslah yang menolong kami melalui orang-orang yang Tuhan telah tetapkan, supaya mereka senantiasa menyatakan kasih karunia Tuhan, Injil dan kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Pakailah mereka Tuhan, pakailah kami juga sebagai alat-Mu untuk dapat memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk Pendeta Yafet Andrew Wahyudi yang berulang tahun, serta dengan saudari Eva Esa Kurnia, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan selalu bagi masing-masing mereka, pelayanan juga dari Pendeta Yafet dan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan selalu bagi beliau untuk dapat menjalankan tugas pelayanan di GKT Banyuwangi ini dan menggembalakan orang-orang jemaat Banyuwangi. Inilah setiap doa permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.